Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di News Good Morning. Pemirsa, Anda hobi makan bakso? Nah, tingginya pecinta kuliner bakso membuat kesempatan bisnis yang sangat menggiurkan. Bahkan, omset bisnis bakso mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Reporter IDX Channel Rizka Ayu akan mengajak Anda melihat potensi bisnis bakso. Dan berikut informasi selengkapnya. Halo pemirsa, siapa yang tak kenal bakso? Makanan yang populer di Indonesia ini banyak disukai karena memang rasanya sedap dengan kuah bening yang segar. Wah, sangat cocok ya pemirsa dinikmati terutama di saat musim penghujan seperti saat ini. Karena tidak pernah sepi dari peminat, bakso menjadi peluang bisnis kuliner yang cukup menjanjikan. Tapi jangan salah, karena banyaknya pesaing membuat bisnis kuliner ini memiliki tantangan yang tersendiri. Kira-kira bagaimana ya peluang dari bisnis kuliner ini ke depan? IDX Channel akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo Pak Al, apa kabar Pak? Terima kasih Pak. Pemirsa, ini adalah Pak Malik Al-Fatah nih, biasa dipanggil Pak Al ya Pak ya, seorang pengusaha di bidang kuliner nih pemirsa. Pak, ini pemirsa di rumah, pemirsa IDX Channel ingin tahu saat ini nih peluang dari bisnis kuliner, terutama ini Pak Al mencoba bisnis bakso nih pemirsa. Seperti yang saya bilang tadi, ini trennya ke depan seperti apa nih Pak? Oke, kalau kita ngomong tren ya, tentunya kita tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi ya. Walaupun saat ini pertumbuhan ekonomi hanya kisaran 5%, tapi untuk bisnis kuliner itu tidak berpengaruh besar ya. Jadi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Tren kuliner ke depan akan tetap stagnan. Tentunya didominasi oleh kuliner-kuliner yang selama ini udah sustain ya, seperti bakso, ayam goreng, pizza, all you can eat di bawah 100.000. Terus ada nasi goreng juga. Oke Pak, ini mendengar penjelasan dari Pak Al nih terlihat optimis sekali gitu ya akan tren dari bisnis kuliner ke depan. Nah Pak, ini saya penasaran nih Pak, dengan omset nih Pak, per bulan kira-kira berapa sih biar pemirsa di rumah tahu nih bahwa ternyata omsetnya menggiurkan. Nah, kalau ini rahasia perusahaan Mbak. Tapi ya bolehlah. Kalau satu gede, kebetulan kita satu bulannya bisa 200 sampai 250 Mbak, satu gede. Oke, luar biasa nih pemirsa. Artinya omset besar, pasti strategi pemasarannya juga punya rahasia dong nih Pak. Kira-kira strategi pemasarannya seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau ngomong rahasia strategi pemasaran ya, tentunya kita punya target market tersendiri. Namun demikian, target market itu pun harus kita rebut, harus kita ini dengan strategi pemasaran yang cukup bagus juga. Tentunya dalam strategi marketing kita ada online, ada offline ya. Tentunya yang lebih dominan untuk saat ini adalah online. Namun demikian, gimana bisa mengena ke target marketnya ya? Bisa mengena ke target market. Nah, kita bisa combine dengan caption-captionnya, terutama kalau kita pakai online ya, dengan caption-caption yang mengikuti apa yang selama ini berkembang di masyarakat, apa yang selama ini viral lah di masyarakat itu. Kita kaitkan dengan itu, Mbak. Oke, artinya memang harus kreatif ya, Pak, dalam strategi pemasaran. Nah, Pak, ini kan masalah bisnis kuliner ini seringkali menjadi booming di awal, tapi setelah itu sepi gitu, Pak. Akhirnya gulung tikar. Mungkin bisa dikasih tips nih, Pak, ke pemirsa di rumah yang mau memulai bisnis kuliner supaya bisa bertahan di bisnis kuliner. Oke, sedikit tips buat yang mau bisnis kuliner ya. Jadi lakukan segala sesuatu di setiap langkahnya, di setiap bagian itu dengan riset, bukan dengan asumsi gitu. Karena banyak orang itu melakukan segala sesuatu dengan asumsi, bukan dengan riset, sehingga segala sesuatunya itu tidak bisa diprediksi. Itu salah satu tipsnya. Khusus untuk istilahnya pengusaha atau entrepreneur pemula kuliner ya, saya punya tips satu, lakukan dari sesuatu yang sudah ada dulu. Misalkan kayak bakso, terus create something, harus ada nilai lebih. Yang ketiga adalah harus berani bermimpi besar. Yang keempat adalah kuasai ilmunya, mulai dari produksi, marketing, keuangan, operation maupun HRD-nya, sumber daya alamnya. Terus bisnis itu tentang hard scheme ya, tapi worth it itu setimpal. Jadi harus siapkan mental juga, nggak boleh kita mengeluh sedikit-sedikit, mengeluh gitu. Terus niatkan segala sesuatunya itu untuk ibadah gitu. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu untuk ibadah sehingga kita akan enjoy.
Namanya bisnis itu never ending game ya, jadi harus enjoy, harus menikmati segala sesuatu yang kita lakukan. Wah, Pak, ini luar biasa nih Pak Al, rasanya udah dikasih tips juga nih buat pemirsa di rumah. Makasih banyak Pak Al waktunya, semoga tips-tips yang diberikan bermanfaat buat pemirsa di rumah. Nah, pemirsa, bakso rendang ini merupakan satu dari sekian banyak inovasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis kuliner. Nah, ini kira-kira adalah hal yang bisa dilakukan untuk bisa bersaing di bisnis kuliner. Selain daripada inovasi, mempertahankan kualitas rasa dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan merupakan kunci utama untuk bisa sukses di bisnis kuliner. Dari Bekasi, Rizka Ayunanda Sinaga, IDX Channel.